Ku pernah punya mobil balapku sendiri yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Asal boy ngebut di jalanan ibu kota, dipayungi lampu kota di sekitar kita. 7 bidadari turun ke bumi. Ya, saudara semua, jumpa lagi di BSDR Podcast dengan diawali dengan suara yang mungkin saja mengganggu telinga saudara semua. Ya, itu 2 potongan lirik bagian lagu dari band yang akan beta bahas pada kesempatan ini, yaitu Naif. Nah, kenapa harus bahas Naif ya? Nah, ini berita yang sebenarnya buat beta dan mungkin saja buat saudara sedih karena Naif baru saja resmi bubar. Waduh. Ya. Namun sebelum ketong bahas panjang soal kenapa sampai Naif bubar, kemudian bagaimana ininya ceritanya sampai tahu dong bubar. Ya, mungkin ketong lihat sedikit sejarah dari band Naif ini. Ya, Naif ini berdiri tahun 95. Sudah lumayan lama ya. Nah, berarti dong ini sudah 25 tahun ya. 25 tahun band yang menurut beta bisa bertahan sampai 25 tahun itu band yang luar biasa ya. Nah, saudara semua, Naif ini lahir dari scene musik di Institut Kesenian Jakarta, IKJ. Nah, kalau saudara semua ikuti band-band dari yang lahir dari institut ini tuh banyak juga ya. Selain Naif tadi, ada juga The Adams ya. Ada White Shoes and the Couples Company yang bahkan bukan hanya dikenal di Indonesia, sampai luar negeri itu bahkan ya. Ada Rumah Sakit, ada bandnya Vincent Desta, Club Actis, itu juga lahir dari scene IKJ ya. Nah, tapi saudara semua, menurut beta dari band-band yang lahir dari institut ini itu, Naif ini ada sebuah keistimewaan ya. Kenapa beta bilang Naif istimewa? Karena Naif ini dikenal secara nasional. Ini beta artinya terdengar sampai di punya daerah ya, di NTT ini ya. Nah, band-band lain seperti The Adams, kemudian The White Shoes and the Couples Company memang di Indonesia, di beta pun daerah sini ini banyak yang dengar, ada yang dengar juga tapi mungkin sedikit ya. Bahkan beta pernah pengalaman tuh style The Adams tuh, kan beta suka sekali The Adams. Kemudian ada kawan yang tanya, itu siapa lagu tuh? Itu lagunya siapa? Asik. Nah, dari situ beta tahu bahwa oh, berarti The Adams ini atau band-band indie yang lain ya, itu mungkin segmented lah istilahnya. Asik, segmented ya. Artinya tidak semua di daerah sini banyak yang dengar, tapi khusus untuk Naif itu menurut beta luar biasa karena dikenal sampai di daerah sini ya. Nah, mereka ini lahir tahun 95. Kemudian personilnya itu ada David Bayu di vokal ya. Kemudian ada Jarwo di gitar, ada Pepeng
pada drum, dan yang pada bass tuh ada Emil. Nah, mereka berempat ini dulu ada juga keyboardis, tapi setelah album ketiga kalau tidak salah keyboardisnya keluar. Nah, Naif ini yang beta baca itu sekitar 11 album sudah dikeluarkan, dan banyak sekali hits ya, hits yang mungkin tidak asing didengar di telinga basudara semua. Contoh kayak Posesif ya, kayak Karena Kamu Cuma Satu, Mobil Balap yang tadi ya. Kemudian ada ini ada Aku Rela, dan aku rela meninggalkan pacarku demi untuk dapatkan kau kekasihku. Asik. Nah itu hits, masih banyak hits yang lain ya, yang mungkin saudara semua lebih tahu dari beta ya. Nah kemudian saudara semua, yang berikutnya adalah bagaimana sampai dong nih bubar. Nah kotong beta akan bagi cerita yang beta tahu mungkin saudara lebih tahu ya, mungkin ini bisa melengkapi saudara pengetahuan. Oke. Nah, jadi begini saudara. Jadi beta sekitar beberapa minggu yang lalu itu sudah banyak baca banyak berita ya di Twitter tuh, ada beberapa akun-akun musik yang sudah bahas Naif bubar atau bagaimana ya. Bahkan personil Naif sendiri kayak si vokalis David Bayu itu sempat diwawancarai oleh Hilmi Yahya di podcastnya. Nah itu kemudian yang mengejutkan itu ketika basisnya Emil diwawancarai di podcast, bukan, di YouTube, channel YouTube-nya metro.co kalau tidak salah ya. Itu dia bilang bahwa dia sudah keluar dari Naif. Nah ketika dengar ini, beta pikir, oh mungkin saja si Emil keluar tapi Naif masih tetap eksis. Nah yang buat yang buat banyak fans dan media sosial rame itu adalah ketika si vokalis David Bayu di channel YouTube-nya David Bayu YouTube itu beliau mengaku, artinya kasih informasi bahwa Naif bubar. Waduh, dari situlah kemudian terang benderang ternyata memang mereka sudah bubar. Dan menurut Bang David ini bahwa mereka itu belum ada pengumuman resmi, tapi karena personilnya si Emil sudah bilang bahwa dia keluar ya, berarti ya sebenarnya sudah terang benderang. Jadi si Bang David kemudian mengkonfirmasi itu. Nah mungkin kalau saudara semua tertarik, silakan lihat channel YouTube-nya si Bang David Bayu. Di situ dia jelaskan banyak soal itu bubarnya Naif. Tapi yang beta tangkap dari YouTube-nya Bang David ini bahwa masalah dalam band itu biasa ya. Justru kalau menurut Bang David, kalau tidak ada masalah berarti ada pertanyaan, masih hidup tidak tuh ya. Ya, jadi menurut Bang David bahwa masalah itu biasa terus, tapi dia tidak buka ada masalah apa di Naif ya. Nah, dan dia berharap bahwa Naif boleh bubar ya, secara bandnya boleh bubar, tapi anggota-anggotanya itu harus tetap tali persaudaraan itu tidak putus, seperti itu ya. Menurut beta ini untuk saudara semua ini menjadi suatu pelajaran juga ya buat ketong, bahwa tali persaudaraan itu jangan pernah putus ya. Nah itu yang beta tahu ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang jelas kenapa Naif bubar, tapi
kalau saudara beta lihat bahwa memang dong kuat sekali secara secara band tuh kuat sekali, karena sudah 25 tahun ini, bukan baru 5-10 tahun ya, ini 25 tahun. Kalau Kotong bilang di sini su pesta perak. Jadi luar biasa untuk Naif. Berikutnya saudara, beta akan kasih alasan kenapa sih Naif itu menjadi band yang menurut beta luar biasa ya. Yang pertama, saudara semua, beta memang bukan pengamat musik ya, memang main musik iya ya, tapi bukan yang pengamat musik yang kompeten ya, tapi ini Annabella, Annalisa Gembel seperti itu ya. Jadi saudara semua, menurut beta yang pertama itu Naif itu punya ciri khas di lirik-lirik dan lagunya itu, yang lirik-lirik yang nyeleneh, sederhana, tapi gampang diingat begitu. Dan juga chord-chordnya beta amati itu, perpindahan chordnya itu manis sekali ya. Contoh di lagu yang kamu cuma satu, karena kamu cuma satu, yang kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma kamu saja. Wah itu, maaf kalau agak salah ya. Nah itu contoh yang menurut beta lirik yang sederhana dengan chord yang sederhana. Wah itu perpaduan yang manis sekali ya. Itu buat beta energi atau suatu perpaduan yang luar biasa lah seperti itu untuk band seperti Naif ini. Kemudian ya satu hal juga yang itu, yang hal pertama teman-teman, saudara semua ya. Yang kedua itu menurut beta energi dari Naif ini luar biasa. Kalau saudara semua, beta memang jujur ya, belum pernah nonton Naif secara live konser, nonton langsung belum pernah ya, karena memang mungkin Naif juga mungkin jarang datang di Indonesia Timur ya, apalagi di beta pun daerah di NTT nih jarang, atau mungkin pernah beta masih kecil atau beta kurang tahu ya. Tapi beta nonton di YouTube itu luar biasa energi dari Naif ya, terutama David Bayu sang vokalis tuh. Kalau konser tuh dia punya energi luar biasa. Contoh di Synchronize itu tahun 2016 kalau tidak salah, atau 2017 sih, beta agak lupa. Itu pas lagu-lagu yang semangat itu, seperti lagu yang ini dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Nah itu judul lagu saudara. Kalau saudara belum tahu itu lagu, wah bahaya. Itu harus dengar. Itu lagu dengan energi yang luar biasa kalau live lagi konser. Terus lagu Aku Rela juga luar biasa. Kemudian pokoknya ada lagu-lagu yang mobil balap juga. Nah itu energi di panggungnya luar biasa. Nah itu yang kedua saudara. Yang ketiga menurut beta ini masih ada hubungan dengan poin yang pertama saudara dan kedua. Nah perpaduan chord yang sederhana dan lirik yang gampang diingat, kemudian energi di panggung yang luar biasa, itu membuat Naif ini menjadi band yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau beta saudara, dulu tahun Naif itu kan beta ini kan besar di sekitar tahun, kan lahir 90-an. Besar tuh SD itu sekitar tahun-tahun 2001-an ya, 12 2000 begitu. Ya. Itu kalau tidak salah satu lagu Naif itu jadi soundtrack sinetron. Tapi beta lupa sinetron apa. Kalau saudara semua ini ingat, mungkin bisa komen di beta pun Twitter @ruangrizky. Itu lagu yang posesif, yang
Bila ku mati, kau juga mati. Itu penggalan lirik tuh anak 90-an paling hafal tuh. Ya mungkin bos saudara juga hafal ya. Nah itu. Walau tak ada cinta sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu utuh tanpa tersentuh. Cuma aku mengapa aku begini. Jangan kau mempertanyakan. Asik. Nah itu lagu tuh yakin saudara yang lahir tahun 90-an besar di awal 2000-an tuh paling hafal karena soundtrack sinetron tadi. Ya jadi menurut tapi apa ya, mungkin ketong yang besar di era itu tuh tahu Naif, tapi yang buat beta salut dari Naif adalah anak-anak milenial pun bisa terima, bahkan apa bisa terima mereka begitu. Buktinya apa? Dari beberapa wawancara tuh, nah, David Bayu pun mengakui bahwa anak-anak milenial tuh ya hafal lagu, hafal lagunya Naif. Jadi ya ini band dengan menurut beta band lintas generasi lah. Nah itu ya, jadi luar biasa untuk Naif. Ini ya 3 alasan yang buat beta akan selalu mengenang Naif seperti itu. Ya sebagai penutup, jujur bahwa beta sedih ketika tahun Naif bubar, tapi Naif sudah meninggalkan banyak karya-karya, warisan karya-karya yang bisa kotong dengar, kotong apa ya, nikmati begitu ya, untuk saudara semua. Ya ini menjadi bukti bahwa memang karya-karya mereka tuh akan selalu dikenang karena energinya luar biasa dari Naif. Untuk Bang David Bayu, Bang Jarwo, Bang Emil, Bang Pepeng, semoga berhasil di langkah-langkah selanjutnya. Dan kalau reuni mudah-mudahan ada, supaya kami ini bisa para fans Naif ini bisa terobati lah apa ya, kekangenannya. Sukses untuk semuanya.